Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Muiz. Bolehkah saya mengobrol dengan Bapak? Waalaikumsalam Pak Fani. Boleh Pak? Oh iya, 3 hari lagi jadwal supervisi dengan saya, J. Apa rencana dan atau tujuan dari pertemuan hari ini, Pak? Kegiatan pra-observasi supervisi. Sekalian, saya ingin membicarakan permasalahan rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan dan mencari solusi pemecahannya melalui coaching bersama Pak Muiz. Oke, Pak. Semoga saya bisa membantunya. Bolehkah saya melihat RPP-nya dulu, Pak? Iya Pak, ini RPP-nya. RPP ini untuk 1 kali tatap muka untuk kelas 6. Sebentar, saya baca dulu, J. Oh iya, Pak. Kompetensi apa yang bisa dimiliki murid setelah mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan? Murid dapat memahami dan meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu Pak Fani perhatikan secara khusus pada pembelajaran kali ini, Pak? Melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, Pak. Namun, di RPP yang akan saya gunakan, belum ada media. Saya ingin sekali ada media untuk membantu penyampaian materi kepada murid. Menurut Pak Fani, media tersebut apakah sangat penting posisinya untuk pembelajaran kali ini? Kalau boleh tahu dari skala angka 1 sampai 10, di mana posisi keberhasilan pembelajaran jika tanpa media tersebut, Pak? Menurut saya, hanya sampai angka 6 saja, Pak. Berdasarkan analisis kebutuhan belajar murid, beberapa murid sudah memiliki kemampuan pemahaman bagus, sedang sangat kurang bagus untuk materi yang akan saya ajarkan. Sehingga saya ingin memfasilitasi mereka dengan media tersebut, Pak. Apa hambatan Pak Fani dalam menyiapkan media tersebut? Media yang saya inginkan adalah berbasis IT, menarik, dan dapat digunakan untuk belajar mandiri serta dapat dilihat di Android murid. Sehingga mereka bisa memanfaatkan media untuk pembelajaran. Saya merasa kesulitan di sini, Pak. Apa kekuatan Pak Fani untuk mencapai tujuan menyiapkan media tersebut? Insya Allah, saya sudah mahir dalam IT-nya. Namun, belum mahir dalam pembuatan atau desain medianya yang menarik murid, Pak. Nah, Pak Fani berarti sudah punya kelebihan atau kekuatan untuk dimanfaatkan itu. Terus, apa rencana Pak Fani dalam mencapai tujuan penyiapan media tersebut? Pak Fani pasti punya rencana ini. Ya, Pak. Saya memiliki 2 alternatif. 1, mencoba membuatnya secara mandiri terlebih dahulu dan kemudian minta rekan sejawat di sekolah untuk memberi umpan balik. 2, berkolaborasi dengan teman dalam komunitas praktisi untuk menyiapkan media secara bersama-sama. Bagus itu Pak Fani punya rencana Ya, Pak. tersebut. Adakah prioritas yang akan dilakukan Pak Fani dan apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Fani? Maksudnya dari 2 alternatif itu, prioritas pertama yang mungkin angan-angan Pak Fani yang mana dulu? Ya. Saya akan melakukan sesuai alternatif yang pertama, Pak. Kemudian, jika ada kendala, maka saya akan berkolaborasi dengan teman di komunitas praktisi. Menurut saya ini 99%. Nah, Pak, berarti Pak Fani sudah punya bayangan ya bahwa apa yang akan dilakukan ini. Nah, siapa teman di sekolah yang dapat membantu Pak Fani untuk
memberi umpan balik terhadap media itu bila sudah ada. Ibu Dwi Handayani. Beliau kakak senior saya, berpengalaman, Pak. Oh ya, itu bagus itu. Pak Fani nanti bisa berkolaborasi di sana. Apa komitmen Pak Fani terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan dapat menyiapkan media yang saya butuhkan 1 hari sebelum observasi pelaksanaan pembelajarannya. Bisa. Oh ya, kalau begitu dari pembicaraan kita Pak Fani dari awal tadi, bisakah Pak Fani menyimpulkan kegiatan praobservasi sekaligus coaching hari ini? Pak Fani? Ya, Pak. Sebentar, saya masih mohon maaf. Saya akan dapat menyiapkan media yang saya butuhkan 1 hari sebelum observasi pelaksanaan pembelajarannya. Oh ya. Oke, itu komitmen Pak Fani ya. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Fani? Ya, saya akan melakukan apa yang sudah menjadi kesimpulan kegiatan coaching hari ini untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan, dan besok Pak Muiz dapat mengobservasi pembelajaran di kelas saya. Oke, besok saya akan melihatnya Pak Fani ya. Ya, terima kasih. Semoga Pak lancar dan sukses pembelajarannya. Ya, besok saya akan mengobservasi pembelajaran di kelas Pak Fani. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak, sukses selalu ya. Oke, lanjut. Siapa Pak? Lanjut. Ya. Saya sama Pak Muiz nggih. Ya. Nggih. Monggo Pak Muiz. Assalamualaikum Bu Mi. Waalaikumsalam Pak Muiz. Monggo silakan masuk Pak Muiz, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya Bu. Ada yang bisa dibantu Pak Muiz? Ini Bu, saya akan supervisi dengan Bu Mi. Saya mau menghadap untuk praobservasi. Iya, baik Pak Muiz, mari kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Muiz ya, sambil dimakan itu suguhannya juga boleh. Kalau boleh tahu ini Pak Muiz, apa rencana atau tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak Muiz? Coaching tentang apa ini kira-kira? Ini Bu, untuk besok kan saya supervisi. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini rencana Bu ya, ini masih rencana. Namun kemarin itu saya punya kendala. Biasanya saya itu kan mengajar di 4 kelas. Nah, 3 kelas itu bagus Bu, tapi kenapa seringkali di kelas itu tidak berjalan sebagus yang 3 kelas tersebut. Itu kendala saya Bu. Nah, rencana ini mudah-mudahan bisa. Baik Pak Muiz, semoga saya bisa membantu ya dengan sharing kita hari ini ya. Kalau boleh saya tahu, apa RPP-nya sudah dibuat Pak Muiz untuk supervisi besok? Sudah Bu, ini. Silakan. Baik, saya lihat dulu Pak Muiz ya. Ini untuk berapa kali pertemuan Pak Muiz? 1 kali saja Bu. Di kelas 7 ya Pak Muiz ya? Kelas 7. Baik, saya baca-baca dulu. Ini sudah bagus Pak Muiz.
menurut Pak Muiz, kompetensi apa sih yang bisa dimiliki anak-anak setelah mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Muiz rencanakan ini? Ini Bu, satu, siswa dapat setelah pembelajaran ya, siswa dapat memahami sifat-sifat persamaan. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan penyelesaian PLSP. Oh gitu. Kira-kira menurut Pak Muiz itu ada hal khusus nggak yang perlu Pak Muiz perlu Pak Muiz siapkan untuk pembelajaran besok? Ini Bu, kan di kelas itu ada apa ya? Ada beberapa siswa yang agak beda dengan yang lain. Untuk kelas yang saya maksud tadi ini kan 7A ya, besok kelas 7A ya. Iya. Itu ada beberapa khusus. Ini seperti apa ya? Saya diapakan besok? Apa tindakan saya? Gitu. Ini di RPP Pak Muiz ini sepertinya sudah ada sudah ada pengelompokan siswa gitu ya. Jadi nantinya siswa itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok khusus untuk beberapa anak tersebut. Kemudian ada satu lagi planningnya yaitu yang disebar ke beberapa kelompok. Nah, menurut Pak Muiz ini dari skala 1 sampai 10 itu keberhasilannya itu yang lebih besar yang mana Pak Muiz? Untuk sementara ini ya saya kan belum merasa yakin LKS saya itu Bu. Jadi ya biasanya itu kan harapannya besar, tapi ini kayaknya kurang mantap Bu ya, paling ya 6 saja. Oh, di skala 6 ya Pak Muiz ya. Menurut Pak Muiz hambatan apa sih? Apa yang membuat Pak Muiz masih berada di kisaran angka 6 tersebut? Ini tidak yakin bahwa siswa itu kan yang satunya itu ada beberapa siswa itu memiliki keunikan. Nah, ini memfasilitasinya seperti apa lah? LK saya kayaknya kurang pas dengan mereka. Berarti untuk selanjutnya ini akan Pak Muiz ubah seperti apa atau akan Pak Muiz perbaiki seperti apa LK yang sudah Pak Muiz buat? Maunya mengikuti gaya belajar mereka Bu. Kita ingin diferensiasi gaya belajar. Nah, cuma saya kesulitan nanti saya seperti apa ini saya belum mengerti terkait itu. Kira-kira kalau rencana Pak Muiz akan minta bantuan sama siapa atau seperti apa untuk bisa memperbaiki LK yang sudah Pak Muiz buat? Saya punya rencana dan browsing ya Bu ya, browsing di internet, terus mengadopsi atau mengadaptasi dari beberapa RPP yang di PMM itu loh Bu ya. Oh iya. Berikutnya saya akan berguru atau berkolaborasi dengan teman rekan sejawat yang mungkin lebih berpengalaman. Iya, berarti ada 3 rencana ya yang akan Pak Muiz lakukan ya. Yang pertama dengan browsing di Google, kemudian yang kedua dengan mengupgrade di PMM ya, melihat contoh-contoh yang ada di PMM. Yang terakhir dengan sharing ya dengan rekan sejawat yang sama-sama jurusan matematika ya Pak Muiz ya. Setiap waktu. Kalau menurut Pak Muiz keberhasilannya kalau perbaikan LK tersebut dengan ketiga rencana tersebut menurut Pak Muiz seperti apa keberhasilannya? Saya lebih condong dengan teman saja Bu, karena mungkin lebih cepat ya, karena besok sudah pengamatan kelas Bu ya. Iya. Ini kayak saya kalau gitu ya pertimbangan saya ke guru teman rekan sejawat saja. Lebih ke rekan sejawat ya Pak Muiz ya. Kemudian apa komitmen Pak Muiz terhadap rencana tersebut yang sharing dengan rekan sejawat yang menurut Pak Muiz itu lebih lebih besar ya kemungkinannya untuk mencapai keberhasilan, mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Apa komitmennya Pak? Dari ini Bu ya,
Saya memilih Kapan Pak yang Muiz memulainya? saya memilih yang memang ada banyak alternatif. Memang banyak alternatif tersebut karena waktunya besok itu beberapa hari lagi sudah pengamatan kelas. Khawatir kalau UMM agak mungkin mencari dan memahami lagi ya. Saya ambil yang dari rekan sejawat untuk belajar bersama rekan sejawat. Komitmen saya itu Bu ya, saya akan menghampiri, mencari dan menemui teman tersebut paling tidak besok Bu. Oh, besok ya, sebelum pembelajaran ya Pak Muiz ya. Nah, besok saya Jadi harus semuanya supaya sudah ready gitu ya, sudah siap semua. ya. Baik Pak Muiz, bisakah Pak Muiz menyimpulkan kegiatan pra-observasi sekaligus kegiatan coaching hari ini? Ya Bu, terima kasih. Saya rasa tadi dari pembicaraan dengan Ibu terkait dengan permasalahan penyiapan pembelajaran, saya ingin menyiapkan pembelajaran untuk mengelompokkan berdasarkan gaya belajar. Nah, memenuhi kebutuhan dari beberapa siswa tadi. Saya akan belajar dengan 3 alternatif, tapi saya lebih condong yang belajar dengan rekan sejawat dan saya akan menemuinya paling tidak nanti ya untuk ketemu dengan beliau. Baik Pak Muiz, itu udah bagus sekali yang apa Bapak rencanakan. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita hari ini Pak Muiz? Ya, saya akan benar-benar melakukannya dan membuat perbaikan rencana khususnya LK Bu ya, dan Ibu nanti bisa mengamat dan rencana ini LK tersebut akan saya buat dan akan saya terapkan di pembelajaran nanti. Ibu nanti bisa melakukan pengamatan di kelas. Baik, semoga lancar ya Pak Muiz ya, serta sukses Ya, juga pembelajarannya. Besok saya akan mampir, saya akan mengobservasi Pak Muiz untuk pembelajarannya di kelas 7. Berapa tadi Pak Muiz? 7A Bu. 7A, iya, dengan anak-anak yang sangat istimewa dan pastinya sangat menyenangkan besok. Terima kasih banyak Pak Muiz, semoga sukses. Terima kasih juga atas arahannya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.